Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Sebelum kita masuk kepada beberapa contoh bukti nyata dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita ketahui, kesalahan demi kesalahan terjadi, dan itu dikarenakan kita tidak mengikuti pola yang telah dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada beberapa contoh, kita bawakan kembali satu ayat yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat dan mencontoh kehidupan para sahabat di dalam beragama, di dalam beramal saleh. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya kebenaran dan dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, kami akan biarkan dia berpaling ke arah yang dia ingin berpaling kepadanya, dan kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Lihat di dalam ayat ini, Allah tidak hanya membawakan Rasul saja. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, tidak hanya sampai di situ. Namun Allah katakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia menempuh jalan yang bukan jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin dalam ayat ini adalah para sahabat. Bukti bahwa kaum mukminin itu benar-benar mengikuti Rasul. Yang mendeklarasikan saya mengikuti Rasul, namun ternyata berbeda dengan cara beramalnya para sahabat, berarti tidak mengikuti Rasul. Tidak benar pemahaman mereka tentang apa yang mereka katakan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berbeda cara pengamalan mereka dengan cara pengalaman para sahabat. Berbeda cara keyakinan mereka dengan cara keyakinan para sahabat. Berbeda apa yang mereka sampaikan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jalan mereka, walaupun mereka menyatakan mengikuti Rasul, namun berbeda dengan cara beramalnya kaum mukminin yaitu para sahabat. Bukti bahwa pemahaman itu tidak benar. Karena kaum mukminin para sahabat pasti mengikuti Rasul dengan benar. Jangan pernah kita mengira lebih pandai untuk mengikuti Rasul dibanding para sahabat. Hasyahu wa kallah, sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Jangan merasa bahwa kita mencintai Rasul lebih daripada para sahabat. Jangan pernah kita akan mengira kita lebih mengerti kebenaran lebih dari para sahabat. Nggak akan mungkin itu terjadi. Karena Nabi telah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia umatku, kaumku, zamanku, yaitu aku hidup dengan bersama para sahabat. Ini sebaik-baik manusia. Nggak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Maka kalau kita mengatakan saya melakukan ini untuk melakukan kebenaran, mereka lebih mengerti kebenaran daripada kita. Saya melakukan ini karena cinta sayang sangat kepada Nabi Muhammad, mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada kita.
Kalau kita buka lembaran bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, sungguh lembaran yang panjang, bukti bahwa mereka sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun alasan kita untuk berbuat hal yang tidak diamalkan oleh Nabi dan tidak diamalkan para sahabat dengan alasan saya lebih mencintai para sahabat, saya ingin mencintai Rasulullah, saya ingin mengamalkan kebenaran, tertutup karena mereka lebih daripada kita. Maka daripada itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang telah kita bawakan, beberapa hadis yang telah kita bawakan, bukti otentik bahwa ini adalah bahagian daripada syariat Islam. Bukan kita ada-adakan, bukan diadakan oleh para ulama yang kita belajar ilmu daripada mereka. Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita masuki beberapa contoh bukti otentik bahwa berbeda pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Ini merupakan penyebab kesalahan dan penyelewengan yang terjadi dalam kehidupan umat. Contoh yang pertama, di zaman para sahabat masih hidup namun Rasul sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah peperangan, para sahabat dan tabi'in generasi umat Islam kedua, yang bertemu dengan para sahabat namun tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah peperangan, orang-orang kufar bertameng dengan benteng yang sangat kokoh. Sehingga umat Islam tidak bisa mendekat. Mendekat dihujani dengan panah. Mendekat dihujani dengan panah, nggak bisa mendekat. Pintu tertutup dari luar. Dan akhirnya umat Islam berunding, para sahabat, pemimpin-pemimpin perang berunding bagaimana caranya. Akhirnya sebahagian para sahabat, diantaranya Bara bin Malik dan yang lainnya, orang-orang yang terkenal gagah berani, memberanikan diri untuk dilemparkan ke dalam benteng musuh itu. Dan dipilih orang-orang yang cekatan, yang ahli-ahli, yang mahir memainkan pedang, gesit di dalam berperang, gagah berani dan tidak takut mati. Dan akhirnya keesokan mereka lakukan itu, dilemparkan ke dalam benteng, dan mereka berperang dari dalam. Ketika dilemparkan itu, sebahagian tabi'in membacakan ayat Al-Quran, tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh para sahabat. Mereka membacakan firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Infakkan harta kalian di jalan Allah dan jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat Al-Baqarah ayat yang 195. Jadi apa yang akan diamalkan oleh para sahabat diproses oleh tabi'in menggunakan Al-Quran. Menggunakan apa? Al-Quran. Ini realita bahwa sebahagian kesalahan, sebahagian pemahaman yang salah, dia berdalih dengan Al-Quran. Dia memiliki argumentasi dari Al-Quran. Dan ketika kita tidak tahu bagaimana tafsiran Al-Quran itu yang sebenarnya, kita akan kebingungan. Karena realita akan sangat dekat dan cocok dengan Al-Quran yang mereka bawakan. Ini kan kebinasaan. Musuh di dalam benteng, kita dilemparkan. Beberapa orang akan dilemparkan berperang dari dalam, beberapa personil saja untuk membuka pintu dari dalam, untuk membuka pasak dari dalam. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu kebinasaan. Apa kata para sahabat? Laisa ala ma tafhamun. Ayat itu tidak sama dengan bagaimana, tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ini dia. Apa yang kalian pahami tentang ayat itu? Ayat itu tidak seperti itu. Maksud ayat itu bukan itu.
Lihat, dia adalah ayat, sumber kebenaran. Tapi yang kalian katakan batil. Karena apa yang kalian katakan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu. Para sahabat paling mengerti apa yang Allah maksudkan. Karena ayat itu turun di zaman mereka, di dalam kasus-kasus mereka. Laisa ala ma tafhamun. Ayat tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Kebatilan datang dari sisi ini. Ayat tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami. Pemahaman kalian tidak sesuai dengan ayat yang benar. Pemahaman ayat yang benar. Lihat, kebatilan datang dari pemahaman yang salah tentang Al-Quran. Ayat itu turun ketika kami mengusulkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang kita sudah punya harta. Mari kita benahi ekonomi kita. Kita berhenti berperang untuk sementara waktu, berhenti berjihad untuk sementara waktu. Kita benahi ekonomi kita. Nanti setelah itu kita perang lagi. Turun firman Allah menegur kami, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkan harta kalian di jalan Allah, berperang terus di jalan Allah, jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maksud jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad, membenahi ekonomi dan meninggalkan jihad. Bukan ini. Ini penting ma'asyarul muslimin. Ini penting ma'asyarul muslimat. Ilmu tentang apa pemahaman yang hak tentang Al-Quran. Jadi kesalahan pemahaman membuat orang salah, walaupun dia merasa dirinya mengikuti Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, suatu hal yang masyhur di tengah kehidupan kaum muslimin. Posisi orang soleh itu disukai, dicintai. Kemudian sebagian kaum muslimin membawa anak-anak mereka agar kemudian disentuh oleh orang saleh supaya mendapat berkah. Ditahnik oleh orang-orang saleh, dimakankan kurma untuk dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir oleh orang saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin mengambil sisa minuman orang yang mereka anggap saleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang saleh untuk mendapatkan berkah, dan yang lainnya baju orang saleh, sandal orang saleh dan yang lainnya. Ketika kita tegur mereka, kita mengatakan ini tidak benar. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, dalilnya sunnah Rasulullah. Ya akhi, antum melarang kita. Para sahabat berebut sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berebut mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika cukur rambut di Amul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, Nabi suruh bagi-bagikan para sahabat rambut saya ini. Tidakkah para sahabat berebut untuk bersalaman bersama Rasulullah? Tidakkah ketika Rasulullah SAW mengeluarkan dahak lalu kemudian beliau muntahkan dahak itu dipegang oleh para sahabat, digosokkan ke tangannya, mengambil berkah? Ya akhi, apa yang ente larang? Kenapa ente mengatakan ini salah? Hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat kepada Nabi SAW. Adakah dalil yang lebih hebat daripada perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat kepada Nabi SAW? Bingung kita. Dalilnya kuat dan hadis-hadisnya sahih. Lihat jelinya ayat Al-Quran, tegasnya Allah. Lihat standarisasi pemahaman para sahabat. Ada sesuatu yang mereka kurang jeli di sini. Kita tidak mengingkari sahabat melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita adalah orang yang penuh dengan berkah, dan itu tidak ada khilaf. Rasul kita Muhammad SAW manusia yang hidup penuh dengan berkah, manusia terbaik, sehingga keringatnya diambil oleh sahabat untuk dijadikan parfum, karena keringat Nabi SAW harum.
Dan banyak cerita tentang berkah-berkah yang para sahabat saling berebutan mengambil sisa air wudu dan yang lainnya. Itu tidak kita ingkari. Dalil-dalil itu tidak kita, itu sahih dan sabit. Namun saudara kita itu tidak jeli. Apa yang terjadi setelah Rasul meninggal? Apakah tradisi pergi ke orang soleh dengan cara yang mereka lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mereka pelihara dan mereka lakukan kepada orang soleh setelah Rasulullah meninggal? Ada Abu Bakar, dan Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari lihat sejarah para sahabat. Apakah para sahabat yang melakukan itu kepada Rasul setelah Rasul meninggal, mereka melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada Abbas, paman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat melakukan hal itu kepada orang-orang soleh di zaman mereka atau tidak? Terbukti tidak. Apa yang mereka lakukan kepada Rasul, mereka tidak lakukan kepada Abu Bakar. Mereka tidak lakukan kepada Umar. Mereka tidak lakukan kepada Utsman. Tidak ada bukti sejarah bahwa mereka melakukan itu kepada manusia-manusia saleh ini. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat Nabi yang mulia, yang kita dan siapapun manusia di permukaan bumi akan mencintai dia. Namun cinta yang tidak berlebihan. Cinta yang hak. Bukan cinta yang gulu dan berlebihan, sehingga menjadikannya lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya. Al-muhim, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Utsman dan Ali, kepada Hasan dan Husain, kepada Abbas, paman Rasul tercinta, Ahlul Bait. Mereka tidak melakukan itu. Fahamlah kita dari praktek para sahabat itu khusus untuk Rasul. Fahamlah kita, pemahaman saudara kita tadi salah. Karena mereka melakukan kepada orang yang mereka anggap soleh berdalil dengan perlakuan para sahabat kepada Nabi. Padahal itu khusus milik Nabi. Kalau itu milik seluruh orang soleh, pasti para sahabat melakukannya kepada Abu Bakar setelah Rasul meninggal. Pasti para sahabat melakukannya kepada Umar setelah Abu Bakar meninggal. Pasti para sahabat dan tabi'in akan melakukannya kepada Utsman setelah Umar meninggal. Pasti mereka melakukannya kepada Ali bin Abi Thalib setelah Utsman meninggal. Dan begitu seterusnya. Ada Zubair bin Awam, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Mas'ud, ada kaum yang sangat banyak orang-orang saleh yang dijamin surga. Para sahabat tidak melakukan itu kepada mereka. Bukti pemahaman di tengah para sahabat itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sekarang, kita katakan ini tidak benar. Mereka berdalil dengan hadis. Kita pun tahu hadis itu, bukan kita tidak tahu hadis itu. Akan tetapi bukti pemahaman dari pemahaman para sahabat itu khusus untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zubair, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, mereka tidak lakukan itu kepada para sahabat yang telah dijamin surga. Orang soleh yang kita anggap soleh sekarang, demi Allah belum ada jaminan surga. Belum ada jaminan surga. Siapapun orang soleh yang kita anggap soleh di permukaan bumi, yang paling soleh di permukaan bumi manusia yang kita anggap, kita wajib meyakini belum ada jaminan surga untuk orang ini. Karena bisa saja menurut kita soleh dan dia benar-benar soleh di sisi Allah, dan bisa sebaliknya, menurut kita soleh ternyata di sisi Allah dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada bukti otentik bahwa dia adalah pasti orang soleh dan pasti penduduk surga. Sementara Abu Bakar dan Umar pasti, Muhajirin dan Ansor pasti. Namun lihat kaum muslimin tidak melakukan itu kepada mereka. Lahir pemahaman yang keliru karena tidak melihat bagaimana praktek amalan
yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Sebagian umat Islam di zaman kita sekarang melakukan aksi baiat. Guru menjabat tangan murid, lalu si murid mengucapkan baiatnya. Saya bersumpah atas nama Allah untuk senantiasa patuh dan taat, membela agama ini dan kelompok ini, dan menyebut saya tidak tahu, saya tidak pernah melakukannya, alhamdulillah. Jadi nggak bisa mempraktekkan kalimat yang benar. Ada antum yang bisa praktekkan kalimat yang benar? Anak nggak bisa, karena belum pernah mengalami seumur hidup, walillahil hamd. Intinya seperti itu. Kalau dia adalah akhwat, dibayat oleh akhwat. Kalau bayat itu yang melakukannya adalah ustadz kepada akhwat, dan mereka sudah pakai hijab, akhwatnya saling berpegangan tangan. Itu detik-detik yang paling, yang tersenyum itu pernah mengalami kayaknya. Detik-detik yang paling menegangkan bayat itu. Subhanallah. Kita akan akhi, apa yang Anda lakukan? Subhanallah, ternyata mereka ada dalilnya. Dalilnya banyak. Dalam sejarah Rasul kita tercinta bersama para sahabat, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bertebaran ayat, bertebaran hadis-hadis Nabi SAW tentang baiat. Lalu mereka mengatakan kepada kita, antum tidak baca Al-Quran, antum tidak baca hadis Nabi SAW, antum tidak baca sejarah sahabat Rasulullah SAW. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho kepada kaum mukminin di saat mereka membaiat engkau wahai Rasulullah SAW di bawah sebatang pohon. Di perang Hudaybiyah, para sahabat berbaiat kepada Nabi untuk setia, membela agama Allah. Lihat Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famta'inuhun. Uji keimanan mereka. Lihat surat Al-Mumtahanah. Yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Apabila wanita-wanita mukminat berbaiat kepada engkau wahai Nabi untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahun. Mereka tidak akan berbuat syirik, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anaknya. Mereka berbaiat kepada engkau. Lihat Al-Quran. Ya akhi, jangan sembarang menyalahkan orang Al-Quran bercerita baiat. Anda tidak tahu bahwa Nabi melakukan baiatul Aqabah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ada baiat Aqabah episode yang pertama, ada baiat Aqabah episode yang kedua. Ya akhi, jangan sembarang menuduh orang salah, orang berada di atas Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Ketika kita tidak berilmu, disuguhkan hal yang seperti ini, apa tidak kita telan 100%? Iya. Al-Quran. Masya Allah. Iya, saya baiat. Surga. Idh yubai' laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridho kepada kaum mukmin yang berbaiat. Surga. Jabat tangan, berbaiat. Kita katakan batil. Ustaz, ada ayatnya, ada sunnahnya, hadisnya batil. Karena tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu, Ustaz? Lihat lagi, setelah Rasul meninggal, apa yang terjadi kepada para sahabat? Anda disuruh oleh Allah tidak hanya mengikuti Al-Quran dan hadis. Apa yang kita katakan di awal. Tidak hanya sampai sebatas ada ayat, ada hadis. Itu yang saya maksud. Kita disuruh mengikuti Al-Quran dan hadis. Jangan sampai salah memahami. Saya takut nanti salah paham, ngantuk-ngantuk, pulang-pulang, Ustaz tadi bilang tidak perlu ngikut Al-Quran dan hadis. Bukan itu. Kembali kepada apa yang awal kita katakan. Tidak cukup dengan itu.
Hadirkan bagaimana para sahabat Nabi memahami ayat tersebut, bagaimana para sahabat Nabi mempraktekkan amalan tersebut. Perintah dari Al-Quran, dari ayat dari Allah di dalam Al-Quran, perintah dari hadis Nabi SAW. Anda membaca sejarah Nabi, alhamdulillah. Apa yang Anda katakan tadi, kami juga tahu. Bahkan kami tahu yang berbaiat di Bai'atul Aqabah itu sekitar 1.800 orang para sahabat. Apakah Anda tahu? Dari 1.800 itu Nabi mengatakan semua yang berbaiat di Aqabah, yang semua yang hadir di baiat ini, Baiatul Ridwan di bawah pohon itu, semuanya masuk surga kecuali satu orang yang ada di balik seekor unta. Artinya, jangan antum kira kita tidak baca sejarah itu. Kita baca sejarah itu. Kita tahu Baiatul Aqabah. Yang pertama, yang kedua. Kita tahu baiatnya kaum mukminat, muhajirat. La yakhfa 'alaina hadzal amr. Insyaallah kita tahu dan bukannya kita tidak paham keadaan ini, dan kita membaca Al-Qur'anul Karim, alhamdulillah. Tapi saudaraku, coba antum baca sejarah sahabat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Datangkan bukti otentik bahwa mereka melakukan baiat seperti yang Anda lakukan. Saya ingin bertanya, seperti yang Anda lakukan. Datangkan bukti otentik dari sejarah kehidupan para sahabat. Bukti sejarah mereka ada di dalam puluhan jilid, bahkan ratusan jilid kitab-kitab para ulama. Sejarah Abu Bakar dikhususkan, sejarah Umar dikhususkan, sejarah Ali dalam jumlah yang sangat banyak. Sejarah para sahabat secara umum ratusan jilid. Biografi para sahabat. Ada Syiar Alamin Nubala, ada Tahdzibut Tahdzib, ada beraneka ragam kitab-kitab para ulama tentang biografi para sahabat. Buktikan bahwa mereka melakukan baiat seperti yang Anda lakukan. Mulai mereka bingung, apa hubungannya dengan sahabat? Cukup Al-Quran dan hadis, kita katakan enggak. Rasulullah, Allah memerintahkan kita Al-Quran dan hadis, dan ikuti siapa? Para sahabat. Karena terbukti setelah wafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak pernah mengerjakan baiat-baiat ini. Satu-satunya baiat yang mereka lakukan, mereka melakukan baiat, Pak. Para sahabat melakukan baiat. Namun satu-satunya baiat yang mereka lakukan, menjabat tangan seorang pemimpin yang dilantik menjadi khalifah untuk menyatakan patuh dan taat sekuat kemampuan. Selagi di atas kebenaran dan tidak di atas kebatilan, dan sekuat kemampuan. Dijabat tangan yang dilantik menjadi khalifah itu menyatakan baiat, saya setuju Anda sebagai pemimpin, aku akan patuh dan taat di atas hal yang ma'ruf sekuat kemampuan. Dilantik Abu Bakar untuk menjadi Amirul Mukminin, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk menjabat tangan Abu Bakar. Setelah itu wafat Abu Bakar, digantikan oleh Umar. Kaum muslimin datang menjabat tangan Umar, berbaiat untuk patuh dan setia di atas yang ma'ruf sekuat kemampuan. Hanya itu satu-satunya baiat yang tersisa setelah Rasulullah meninggal, diamalkan oleh para sahabat. Adapun baiat-baiat seperti yang Anda lakukan, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang Anda katakan, batil. Dengan bukti para sahabat tidak melakukan itu kepada ulama-ulama mereka yang lebih alim daripada ulama antum. Orang-orang soleh mereka yang lebih soleh daripada ulama antum, yang sudah dijamin surga, sementara kita tidak seorang pun yang dijamin surga. Kalau para sahabat tidak melakukan itu kepada orang soleh mereka, mereka hanya melakukan kepada pemimpin yang telah dilantik menjadi khalifah, maka kenapa kita harus berbuat sesuatu yang sahabat tidak pernah membuatnya? Dan para sahabat ketika tidak berbuat, padahal mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, mereka memahami itu untuk Rasul. Contoh yang terakhir, walaupun bukan yang terakhir sebenarnya kalau kita ingin membawakan contoh, namun waktu yang membatasi. Dan ini agak sedikit sensitif. Oleh karena itu mari kita membuka keikhlasan untuk mendengarkan hal yang sangat sensitif ini.
beredar akidah di tengah kita, umat Islam Indonesia secara umum, Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Ini batil. Karena para sahabat tidak memahami akidah yang seperti ini. Bahkan jauh sebelum sahabat, Rasul bahkan tidak memahaminya. Ketika sahabat Nabi didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita, sahabat wanita, sahabiyah wanita, budak daripada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah yang lainnya. Muawiyah bin Hakam dalam Sahih Muslim. Nabi bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, di atas langit. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Abu Bakar Umar, pemimpin umat Islam, dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata Anda fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Turun Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab. Summa zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara. Kemudian kami nikahkan engkau dengan Zainab, wahai Rasul, anak daripada mantan istri daripada bekas anak angkatmu, yaitu Zaid. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Allah menikahkan Nabi dengan Zainab, istri beliau tercinta Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa kata Zainab kepada istri-istri Nabi yang lainnya? Zawajakunna ahlukunna. Yang menikahkan kalian adalah wali-wali kalian, ayah kalian, abang kalian. Wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Yang menikahkan aku adalah Allah dari atas langit yang ketujuh. Pemahaman kita, akidah kita, Allah ada di mana-mana. Sedang ada di masjid bersama kita, sedang ada di rumah kita, sedang ada di Amerika, sedang ada di Mekah, juga ada di Malaysia. Di dalam setiten yang mana? Ada Allah? Ada juga Allah di dalam setiten. Kalau Anda katakan tidak ada, batal pemahaman Anda bahwa Allah ada di mana-mana. Kalau Anda meyakini Allah di mana-mana, Anda wajib meyakini Allah sedang ada di dalam safety tank, bercampur dengan na'udzubillah yang Anda sendiri tidak mau bercampur dengannya setiap hari. Di tempat-tempat yang kotor dan jorok. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ustaz, akidah ini kami tidak mengarangnya, kami ambil dari Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidak kalian berbisik-bisik tiga orang melainkan dia yang keempat. Tidak juga berbisik-bisik 5 melainkan dia yang keenam. Tidak jumlah lebih banyak, tidak jumlah lebih sedikit, kecuali dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada kalian apapun yang kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Kami dengan Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, urat nadinya.
kita katakan pemahaman yang salah. Karena para sahabat tidak memahami seperti itu. Allah kebersamaan, Allah bersama kita. Karena memang Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah melihat seluruh gerak-gerik kita. Allah melihat apa yang ada di dalam kantong kita yang kita tidak lihat sekarang. Kalau ada semut dalam kantong antum tahu? Nggak tahu. Allah tahu kalau ada semut dalam kantong antum. Saking tahu detailnya apa yang Allah tahu. Allah mendengar seluruh suara kita, bahkan suara kita sendiri yang kita tidak dengar Allah dengar. Antum sering merintih tanpa suara? Pakai suara hati? Apakah antum bisa mendengar rintihan suara hati itu? Allah mendengarnya dari atas langit yang ketujuh, dari atas arsy. Ini maksud kebersamaan Allah bersama makhluknya. Makanya Allah katakan 3 orang berbisik-bisik Allah yang keempat, 5 orang berbisik-bisik Allah yang kelima, tidak jumlah yang lebih besar Allah yang keenam, tidak jumlah lebih besar, tidak jumlah lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Lihat, Allah tutup dengan firman-Nya, Allah tahu. Jadi kebersamaan di sini adalah maksudnya Allah mengetahui. Anda berdua berbisik-bisik, Allah tahu apa yang Anda ucapkan. Seorang duduk bersama Safwan bin Umayyah di kota Mekah bernama Umair bin Wahab. Di kota Mekah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Duduk Safwan bin Umayyah. Dan Umayyah ini terbunuh di perang Khalaf. Ayahnya Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Petinggi Mekah. Anaknya Safwan bernama Safwan duduk bersama seorang sahabat karibnya bernama Umair bin Wahab. Lalu Umair bin Wahab mengatakan, saya ingin sekali membunuh Muhammad itu. Kalau bukan karena ada perkara di antara saya, ada hal yang menghalangi saya. Kata Safwan, apa yang menghalangi kamu untuk pergi ke Mekah? Saya masih ada anak dan istri yang harus saya biayai. Saya ada hutang yang belum saya lunasi. Tapi kamu, benar kamu akan ke Madinah membunuh Muhammad? Iya, saya akan ke Madinah. Udah kalau begitu, kalau kamu pergi, saya yang tanggung. Istri dan anak-anakmu kalau kamu pergi saya yang tanggung. Dan hutang-hutangmu saya akan bayar. Jaminan. Pergi kamu ke Madinah, bunuh Muhammad. Hanya berdua di padang pasir di atas sebuah batu. Sepakatlah. Mereka yakin, saya yakinnya bahwa tidak ada orang yang mendengar. Padang pasir. Berbeda kalau kita bicara di dalam hutan, masih ada di balik pohon, di atas pohon, di balik semak-semak. Bisa jadi ada orang bersembunyi. Ini padang pasir, padang yang terbuka. Hanya Safwan dan Umair bin Wahab. Maka datanglah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Di awal dia datang, dilihat oleh para sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gembira para sahabat. Umair bin Wahab masuk Islam. Umair bin Wahab masuk Islam. Para sahabat gembira sekali ketika melihat ada orang kufar masuk Islam itu. Kebahagiaan yang luar biasa. Langsung menjadi saudaranya, dipeluknya, diucapkan kata-kata yang membuat dia bahagia, kata-kata selamat. Lalu kemudian mereka membawanya kepada Rasul. Kata Rasul setelah duduk di hadapan Rasul, bagaimana wahai Umair? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingin membunuh kan? Ingin membunuh. Sudah disiapkan pisau beracun. Tinggal tusuk. Di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat dekat dengan Rasul. Para sahabat tidak tahu. Ketika kita tidak tahu dan kita merasa orang itu aman, kita biasanya hilang apa? Hilang safety. Kata Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau membawa pisau beracun untuk membunuhku? Bukankah engkau di kota Mekah duduk bersama Safwan bin Umayyah di atas sebuah batu? Dan engkau mengatakan aku ingin sekali membunuh Muhammad. Dan Rasulullah mengucapkan kata-kata dia kepada Safwan. Dan apa kata-kata Safwan kepada dia? Karena Allah tahu bisik-bisik mereka. Kata Umair bin Wahab, demi Allah wahai Muhammad, takkan ada seorang pun yang bisa mendengar ucapan kami karena kami sedang berada di padang pasir.
Kalaulah bukan Allah yang mendengar apa yang kau ucapkan, tidak akan ada orang yang bisa memberitahu kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan tiada yang berhak diibadah kecuali. Masuk Islam. Allah mengetahui apa yang kita bicarakan. Maksudnya adalah Allah mendengarnya. Allah mengetahui keadaan kita. Tidak akan tersembunyi dari Allah. La ya'zumu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak akan tersembunyi dari Allah sedikit pun di langit dan di bumi. Tapi bukan maksudnya Allah bersama kita. Zatnya bersama kita. Karena Allah tegas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Namun bisik-bisik kita Allah tahu, Allah dengar. Ini maksud kebersamaan. Kalau kita ingin bahas ini bahasan panjang lagi. Tapi ingat, Nabi Muhammad ketika disuruh untuk menghadap Allah, pergi kemana Nabi kita tercinta? Dibawa kemana Nabi kita tercinta oleh malaikat Jibril? Menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai Sidratul Muntaha. Kenapa harus dibawa ke sana? Ingat ketika Fir'aun ingin mencari Tuhannya Musa, apa yang dia lakukan? Wa qala ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, bangunkan untuk gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang sampai mencakar langit. Aku ingin melihat mana Tuhannya Musa. Kenapa Fir'aun mencari Tuhannya Musa ke atas? Karena Nabi Musa memberitahu kepada Fir'aun Allah di atas, bukan di mana-mana. Fir'aun tidak menyebar pasukan cari Tuhannya Musa di kiri, di kanan, di dalam lubang, bangun ke atas. Aku ingin melihat Tuhannya Musa mana. Saya yakin Musa ini berbohong, kata Fir'aun. Dibangun ke atas. Subhanallah. Jadi hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini beberapa bukti apa yang bisa kita bawakan sebagai contoh. Mudah-mudahan apa yang telah kita uraikan ba'da maghrib dan ba'da isya ini bisa menambah ilmu kita dan waktu-waktu yang kita habiskan untuk duduk bersama bermajlis ta'lim, membaca sebahagian ayat Allah, sebahagian hadis-hadis Rasulullah, untuk kita jadikan sandar pemahaman yang hak. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan orang-orang kita adalah orang-orang yang ikhlas mengikuti Rasulnya tercinta dan mengikuti sahabat-sahabat Rasulnya tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, pertanyaan berat, Pak. Mau kita bacakan pertanyaan berat ini? Kalau pertanyaannya berat, jawabannya juga akan berat. Baca enggak? Baca. Yakin? Berat loh. Kan ramai, pikul rame-rame ya. Ustaz, bagaimana pemahaman orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir? Ada orang-orang yang mengkafirkan pemerintah karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Tolong sarannya Ustaz, supaya saya tidak terjebak kepada pemahaman yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, dalam 3 ayat yang berdekatan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Tolong kumpulkan di bawah, saya menjawab pertanyaan, megang kertas. Tolong kumpulkan di bawah, disusun. Tiga ayat. Dan seringkali dengan ayat ini sebahagian umat Islam mengkafirkan pemerintah kita dan pemerintah umat Islam secara umum. Dengan ayat ini mereka kafirkan. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Sampai berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman mereka batil.
hanya dengan alasan terlihat hukum kriminal di negeri kita bukanlah hukum yang kriminal yang ada di dalam Al-Quran, langsung pemerintah kita dikafirkan, ini batil. Karena melakukan itu bagian daripada maksiat. Kita setuju maksiat. Ini hukum Allah yang ada, kita tinggalkan, kita ganti dengan hukum milik kita sendiri, maksiat. Tapi langsung kafir, belum tentu. Dan hukum Allah di permukaan bumi tidak hanya hukum kriminal ya akhi. Hukum Allah di permukaan bumi banyak yang lebih hebat daripada hukum kriminal itu. Banyak yang lebih urgent daripada hukum kriminal itu. Ada hukum salat. Pemimpin kita salat atau tidak? Ada hukum berpuasa. Pemimpin kita berpuasa apa tidak? Ada hukum bersyahadat. Mereka bersyahadat apa tidak? Ada hukum zakat di negeri kita. Pemimpin kita menegakkan zakat atau tidak? Memberikan fasilitas kita untuk berzakat atau tidak? Ada hukum haji, pemimpin kita mendukung kita untuk haji atau tidak? Ya akhi, 5 rukun Islam pemimpin kita melakukannya. Ada apa Anda mengatakan mereka kafir? Ini rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, berhaji. Di Indonesia, Masya Allah, marak. Didukung oleh pemerintah kita. Mereka pun mengamalkannya. Kalau boleh melihat permasalahan, semuanya agama Islam ini penting, tidak ada yang tidak penting. Namun kepentingannya bervariasi, tidak berada pada satu level. Pentingan mana hukum kriminal untuk diterapkan? Yang berzina dicambuk, yang mencuri potong tangan, yang membunuh balas bunuh. Penting mana hukum kriminal atau hukum syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji? Mana yang lebih urgen? Mana yang lebih fondamen? Pasti yang di atas. Karena itu rukun Islam. Sementara ini belum rukun Islam, walaupun dia penting tapi dia termasuk bagian daripada rukun Islam. Kenapa Anda abaikan pemimpin yang syahadat, pemimpin yang sholat, pemimpin yang berpuasa, pemimpin yang mengeluarkan zakat dan berhaji? Kenapa Anda tidak lihat amalan mereka itu? Anda melihat hanya hukum kriminal yang mereka terapkan. Bahkan syiar yang paling hebat adalah sholat. Dan negara kita berkumandang azan. Pemimpin-pemimpin kita membangun masjid. Kenapa tidak Anda hargai apa yang mereka lakukan? Taib. Al-Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kembalikan kepada pemahaman para sahabat, bagaimana para sahabat memahami ayat ini. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana kufur yang ada di sini? Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufur. Kekufuran yang bukan kekufuran yang besar. Kufur ada 2. Ada kufur besar, mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan ada kufur kecil, yaitu maksiat yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau dia melakukan itu, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, dan dia tahu itu salah, dan dia tidak bisa keluar dari hukum ini, namun dia tahu itu salah, dia melakukan kesalahan, maka dia orang mukmin, dia berbuat maksiat. Namun kalau dia sampai meyakini, saya sengaja melakukan ini karena saya tidak yakin dengan hukum Allah di dalam Al-Quran, saya protes kepada Allah, hukum Allah itu tidak benar, yang benar hukum yang seperti yang kita ini bisa kafir. Karena ingkar kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin pemimpin kita tidak seperti itu. Protes kepada hukum Allah. Hukum Allah itu enggak manusiawi. Hukum Allah itu udah kuno, udah enggak bisa lagi kita terapkan. Yang penting itu hukum kita ini, hukum Allah singkirkan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, sepakat kita untuk mengatakan dia kafir. Namun kalimat itu tidak pernah kita dengar. Dan hukum Allah banyak ya akhi, bukan hanya hukum kriminal itu. Ketika seseorang istrinya tidak berjilbab, dia melanggar hukum Allah.
Ketika Anda berdusta, Anda melanggar hukum Allah. Ketika Anda melihat film-film wanita yang tidak berjilbab, Anda melanggar hukum Allah. Ketika Anda terdengar azan sholat subuh, terutama yang laki-laki, terdengar azan subuh lalu Anda tidak sholat ke masjid, secara pendapat yang paling benar Anda melanggar hukum Allah, karena laki itu wajib untuk hadir sholat berjamaah ke masjid. Banyak pelanggaran, namun tidak kita kafirkan. Sampai dia benar-benar ingkar kepada Allah, tidak mau percaya dengan apa yang Allah katakan, mengatakan hukum Allah terbelakang, hukum Allah kuno, tidak manusiawi dan semacamnya, tidak bisa lagi diterapkan karena sudah expired. Yang benar itu adalah hukum kita, dan kita tidak mendengarkan itu. Maka langsung mengkafirkan, ini adalah tidak benar. Nabi SAW mengatakan akan ada dalam hadis-hadis, lihat para kitab hadis yang di sana ada babul imarah, bab kepemimpinan. Di sana Nabi dikumpul oleh para ulama, Nabi bercerita tentang bagaimana rakyat dengan pemimpin, bagaimana rakyat dengan pemimpin. Di antaranya adalah hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, akan ada pemimpin-pemimpin yang melakukan apa yang kalian ketahui mungkar. Namun mereka juga melakukan apa yang kalian ketahui ma'ruf. Ta'rifuna wa tunkirun. Maksudnya adalah mereka melakukan hal yang ma'ruf. Kalian tahu ada hal ma'ruf yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan ada yang mungkar, yang mereka melakukan mungkar. Kalian tahu itu mungkar. Wa takunu atharah. Dan mereka mempedulikan diri mereka lebih daripada kalian sebagai rakyat. Kata para sahabat, afala nunabiduhum bisayf. Wahai Rasul, ketika kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, tidakkah penting bagi kami untuk angkat senjata memerangi pemimpin itu? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus shalah. Jangan, selagi mereka masih menegakkan sholat di antara kalian. Mana antum dari hadis ini? Jangan lawan pemimpin, jangan angkat senjata kepada pemimpin selagi Nabi yang memerintahkan, bukan saya. Selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah kalian, jangan angkat senjata. Maka apakah antum tahu bahwa para sahabat juga hidup di bawah kepemimpinan orang-orang yang juga ada maksiatnya? Subhanallah, para sahabat. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, pindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadikan kepemimpinan ini kerajaan. Ia orang yang pertama kali menjadikan khilafah itu kerajaan. Sebelumnya khalifah. Setelah Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah menjadikannya kerajaan, yaitu diwarisi oleh anak keturunan. Inilah dia kerajaan, diwarisi oleh anak keturunan. Dan dari generasi-generasi itu ada yang berbuat maksiat. Namun para sahabat tetap patuh dan taat kepada mereka. Selagi apa yang mereka perintahkan adalah sesuatu yang hak. Wallahu a'lam. Berat kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi nggak berat. Untuk menjaga konsentrasi jemaah dalam mendengarkan ustadz yang sedang menyampaikan materi, supaya kotak infak tidak diedarkan dulu. Juga HP yang ada di meja ustadz itu akan mengganggu ustadz sendiri dalam menyampaikan materi. Mohon maaf, jazakumullah khair. Mohon terima kasih atas tulisannya. Sudah saya serahkan kepada panitia. Afwan Ustadz, apa obatnya penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, agar kita selamat mungkin di akhirat kelak mungkin. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut akan kematian. Obatnya lawannya. Obatnya adalah lawannya. Itu adalah penyakitnya, obatnya adalah lawannya. Jangan cintai dunia lebih daripada akhirat. Dan jangan takut akhirat untuk berhadapan dengan masuk dalam akhirat. Bahkan lakukan aksi bersiap untuk berhadapan dengan hari akhirat. Ini lawan daripada penyakit itu. Soal
mencintai dunia, yang terlarang adalah mencintai dunia yang membuat kita berbuat maksiat. Mencintai dunia lebih daripada akhirat, sehingga hidup kita untuk dunia. Soal cinta dunia sebenarnya fitrah. Soal cinta dunia maksudnya cinta harta, cinta kekayaan, senang bangun rumah, senang bangun ruko, fitrah. Senang punya kendaraannya bagus-bagus, fitrah manusia, nggak bisa kemana-mana, dan itu tidak tercela sama sekali. Namun ketika cinta itu membuat kita rela melakukan aksi melanggar hukum Allah, berbuat maksiat, menerima uang-uang suap, dan melakukan aksi suap demi harta, ketika itu dia tercela. Karena dunia akan tercela manakala dunia yang kita terima itu merusak akhirat kita. Dan dia tidak akan tercela kalau kita terima namun dia tidak merusak akhirat. Jadikan ini sebagai rumus. Bukan berarti Islam tidak mengizinkan umatnya kaya. Di zaman Rasul, sahabat Nabi hidup dengan kekayaan yang melimpah ruah. Rasul tidak marah kok. Kenapa kok Ustadz ganti mobil Innova? Ustadz ini cinta dunia. Ya, akhi, pemahaman antum batil. Kan sudah cukup mobil Camry, ngapain tukar mobil Camry? Kata ustadznya cuma satu huruf kok. Lihat ustadz bangun rumah, ustadz nggak zuhud. Apa yang bangun rumah seperti itu? Nggak tahu dia ustadz anaknya 15. Al-muhim, dunia tidak terhalang kita untuk menikmatinya. Bahkan dunia diciptakan untuk kita nikmati. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di bumi ini. Jadi dunia dan seisinya ini Allah ciptakan untuk kita nikmati. Tapi jangan dengan cara yang haram. Kalau dinikmati dengan cara yang haram, dia tercela. Dan cinta dunia yang tercela dalam hadis ini karena mereka menikmati dunia ini dengan cara yang haram dan membelanjakannya dengan cara yang haram. Kalau selamat kita nanti dengan dua pertanyaan tentang harta, maka itu harta yang selamat, harta yang berkah, harta yang boleh kita nikmati berapapun jumlahnya. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan? Karena itu pertanyaan tentang harta di akhirat. Dari mana engkau dapatkan? Dari berniaga, ya Allah. Saya jual beli mobil, berarti halal. Gak ada masalah, nikmati. Karena itu fitrah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-14 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwatnya kepada wanita, yaitu lawan jenis, kepada anak dan keturunan, kepada harta yang melimpah ruah. Harta itu adalah emas dan perak, dan apapun yang mengganti posisi emas dan perak. Sekarang emas dan perak sudah kita pinggirkan, kita ganti dengan sesuatu yang menggantikan posisi emas dan perak. Boleh nikmati, sudah diberikan oleh Allah kecintaan kepada itu. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan-kendaraan yang bagus. Minaz-zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am, peternakan, hewan-hewan ternak, wal harth, perkebunan dan pertanian, harta yang melimpah ruah. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Enggak ada masalah, kecintaan fitrah. Asal jangan dia membuat kita melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercela adalah kita tahu ada orang memberikan uang kepada kita 1 miliar. Kita tahu kalau kita terima rusak akhirat kita. Kita terima juga, itu dia yang tercela. Maka tidak masalah. Ya. Namun jangan dahulukan dunia dibanding akhirat. Selalu utamakan akhirat, karena dunia ini akan segera pergi dan berangkat.
Sebentar lagi dunia ini akan kiamat. Bintang film aja tahu dunia kiamat sudah dekat. Masa kita orang pengajian nggak tahu? Kiamat sudah dekat, bentar lagi habis. Bumi sudah mulai bergoncang. Dan padang sudah pernah terjadi goncangan yang sangat hebat. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan keluarga dan orang-orang kita cintai, dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Bumi sudah rentah, sudah mulai bergoyang, sudah rapuh. Ya. Jangan cintai dunia melebihi akhirat. Konsep hidup diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, raih dan kejar dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Raih, kejar akhirat, ad-daral akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Apa yang dikejar? Apa yang kita kejar? Apa yang kita usahakan? Apa yang kita optimalkan? Ad-daral akhirah. Raih, kejar dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kita punya harta, kejar kampung akhirat dengan harta kita. Kita punya kekuasaan, kejar akhirat dengan kekuasaan kita. Kita punya anak, kejar akhirat dengan anak kita. Didik mereka dengan cara yang baik. Kita punya waktu, kejar akhirat dengan waktu kita. Kita punya ilmu, kejar akhirat dengan ilmu kita. Kita punya istri, punya rumah, kejar akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kejar akhirat. Namun dunia jangan dilupakan. Allah mengatakan jangan lupakan dunia. Yang dikejar itu akhirat, dunia sekedar jangan dilupakan. Tidak boleh melupakan dunia. Maka cara hidup itu adalah yang dikejar akhirat, dunia sekedarnya. Sekedar jangan lupa. Ya. Letakkan itu di hati kita. Yang akan kita targetkan adalah akhirat, bukan dunia. Jangan terbalik. Dunia yang kita kejar, akhirat sekedar jangan lupa. Ya. Salah. Kita kejar dunia, akhirat cuma sekedar jangan lupa. Akhirnya sholat zuhurnya sudah jam 2:30, sholat asarnya alhamdulillah 5:30. Ini akhiratnya sekedar saja. Terbalik, Allah menyuruh akhirat utamakan, dunia sekedar jangan lupa. Ya. Ini metode hidup yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Kalau kita dalam keadaan junub kemudian kita mandi wajib tanpa buang air kecil, lalu berwudu kemudian sholat, bolehkah itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau kita dalam keadaan junub kemudian kita mandi tanpa buang air kecil, lalu berwudu kemudian sholat, boleh? Ya boleh, insyaallah. Ya. Menurut Ana sih nggak ada yang aneh dalam pertanyaan ini. Kita dalam keadaan junub kemudian kita mandi wajib tanpa buang air kecil, lalu berwudu kemudian sholat, boleh Ustaz? Boleh. Kita mandi wajib tanpa buang air kecil lalu berwudu. Antum gimana? Ana pandai baca, Pak. Ana pandai baca. Sudahlah. Tatkala kita mengerjakan sholat tahajud sepertiga malam yang terakhir, apa ini? Apa makna? Oh ya, apa makna Allah turun ke langit dunia? Ini pertanyaan terakhir saja pada kesempatan yang berbahagia. Insyaallah Taala. Mohon maaf atas pertanyaan lain yang belum terjawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Nabi Muhammad lebih tahu tentang Allah dibanding kita. Karena Nabi langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Allah. Dan ketika apa yang dikatakan Nabi berbeda dengan konsep pemahaman kita, jangan kita bertanya apa benar Nabi ya. Hendaknya kita bertanya apa benar pemahaman saya ini. Kok pemahaman saya berbeda dengan pemahaman Nabi? Jangan Nabi yang kita pertanyakan. Pertanyakan kita dengan pemahaman kita.
Nabi direkomendasi oleh Allah, maksum, tidak akan mungkin salah. Namun kita nggak maksum. Bahkan kita adalah khata', orang yang sering terjatuh dalam kesalahan. Nabi mengatakan, apabila tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, Allah akan turun ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan dunia, yaitu langit yang pertama. Dan Allah akan berkata, "Man dzal ladzi yad'uni fa astajibalah." Mana orang yang berdoa kepadaku, aku akan mustajabkan, akan ijabah, akan kabulkan doanya. Man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfiralah. Mana orang yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyah. Mana orang yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan itu akan berlanjut sampai terbitnya fajar. Nabi berbicara tentang Allah. Maka kita fahami seperti apa yang dikatakan Nabi. Bahwa apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat dan sujud, memohon dan berdoa kepada Allah, bersatu dua kedekatan. Kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari. Dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir, Allah di atas arsy. Namun sepertiga malam yang terakhir, Allah di langit dunia yang pertama. Turun ke langit dunia yang pertama. Berarti Allah lebih dekat secara hakiki. Benar, apa adanya. Dan kita juga lebih dekat secara maknawi. Karena kita lebih dekat kepada Allah ketika sujud dibanding ketika bermain game. Ya atau tidak? Kita akan lebih dekat kepada Allah ketika sholat dan bermunajat dibanding kita sedang berjualan di toko kita. Sedang transaksi bisnis, tanda tangan MOU. Kita tidak ingat kepada Allah, tidak dekat secara makna. Namun ketika kita sujud, kita begitu dekat dengan Allah secara maknawi. Kedekatan hati, kedekatan maknawi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Hamba sangat dekat kepada Allah ketika dia sedang sujud. Bersatu kedekatan maknawi dengan kedekatan hissi. Maka ini adalah sebaik-baik waktu. Maka tidak perlu harus pusing-pusing bagaimana memahaminya. Memahaminya adalah seperti yang Rasul katakan. Sehingga ketika kita sujud di sepertiga malam yang terakhir, dan kemudian kita membiasakan sujud di sepertiga malam yang terakhir, kita sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tidak ingin memperpanjang masalah ini, karena kalau kita perpanjang masalah ini akan ada bagaimana ini Ustadz, bagaimana itu, bagaimana, dan silakan kembali kepada kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya saja kita katakan seperti yang Nabi katakan dan jangan dirubah-rubah. Karena kita tidak lebih mengerti daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas. Maknanya tadi dikatakan apa makna Allah turun ke langit dunia? Memang maknanya turun. Begitu para ulama sepakat. Dan hadis ini, yang pertanyaan ini sekaligus membantah akidah tadi Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, bagaimana memahami hadis ini Allah turun ke langit dunia? Kalau bukan kita memahami Allah di arsy, di atas arsy, makhluk yang paling tinggi, di atasnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah tidak butuh arsy. Bahkan arsy yang butuh Allah. Dan dalil ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Sehingga di sepertiga malam yang terakhir, Allah yang di atas turun ke bawah. Ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Pahami seperti itu. Bagaimana ini, bagaimana itu, jangan bertanya. Karena Nabi SAW berbicara kepada kita apa adanya. Di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Kita pahami seperti yang Nabi katakan. Dan Allah yaf'alu ma yurid. Allah mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Oh, maksudnya begini Ustaz, maksudnya rahmat Allah. Nabi lebih mengerti berbicara agama dibanding kita. Kalau maksudnya rahmat Allah, Nabi tinggal menembak kata-kata rahmat saja di dalam hadis itu. Kenapa Nabi tidak lakukan? Akan turun rahmat Allah ke langit dunia apabila tersisa sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah bisa mengatakan itu. Namun Rasulullah la yantiqu anil hawa.
Rasulullah la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan Rasul adalah wahyu yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menerima wahyu bahwa sepertiga malam yang terakhir Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Sudah kita pahami seperti itu. Namun wajib kita untuk meyakini tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita menjadi umat Islam yang bahagian kelompok ketiga, yang dijamin surga. Setelah para sahabat yaitu Muhajirin dan Ansor, ada kriteria yang ketiga. Kita berusaha untuk mengamalkan itu. Maka dalam beragama kita wajib untuk mengetahui apakah cara beragama kita sama dengan cara para sahabat, cara beragama seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Ini penting sekali. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang kita katakan tadi, mari kita kunokan agama kita. Maksudnya adalah ikuti agama yang ada di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa yang benar dari apa yang kita sampaikan, murni Al-Quran dan hadis yang kita fahami dan kita pelajari dari para ulama yang kita pernah bertemu dengan mereka. Apa yang salah karena kesalahan pribadi yang lemah, karena syaitan yang selalu berusaha untuk menjebak ke dalam kesalahan. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada kaum muslimin kita memohon maaf atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.